ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini tema kita adalah masihkah kita bersyukur ketika ada musibah. Bapak Ibu, bahwa kita sebagai seorang muslim itu kan punya pandangan hidup, punya jalan hidup, way of life, jalan hidup yang kita tempuh. Nah, jalan hidup itu kan muncul dari pandangan hidup kita. Nah, sebenarnya kita melihat dunia itu seperti apa? Kalau kita sudut pandangnya adalah dunia adalah ujian, hidup mati adalah ujian, sebagaimana yang disebut oleh Allah di surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menjadikan hidup dan mati, jadi hidup dan kehidupannya, mati dan pernak-perniknya itu sebagai ujian. Nah, jadi sudut pandang kita mestinya kan kita bangun dari situ. Hidup adalah ujian, mati adalah ujian. Nah, kemudian Allah menyampaikan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang diuji oleh Allah, baik hidup maupun mati, yang paling bagus amalnya siapa? Yang paling bagus perbuatannya siapa? Nah, itulah yang menjadi konsep kita. Nah, kalau cara pandang kita seperti itu kan, kita akhirnya akan mencari informasi sesungguhnya kehidupan dunia itu seperti apa. Jadi kita lihat dari hulunya dulu. Saya akan mengutip apa yang disampaikan Allah di surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Al-ayat. Ini ayatnya akan baca. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Jadi Gusti Allah mengingatkan kita semua, hidup di dunia ini adalah permainan. Permainan besarnya adalah permainan Gusti Allah. Nah, jadi ini permainan saja. Kelengahan. Jadi hidup itu ya hanya main-main, kelengahan. Perhiasan. Hidup ini adalah perhiasan. Dan saling bermegah-megahan di antara kamu
serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Jadi Gusti Allah pun ngendikan ngoten niku, ayo kowe dunya yo isine kaya ngono. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, betul bagus lalu mengering dan kamu lihat menguning kemudian hancur. Nah, jadi perumpamaan kehidupan dunia di surat Al-Hadid digambarkan seperti itu. Nah, kalau sudah mengerti tentang pandangan Allah tentang kehidupan dunia, sekarang kita sempitkan apa yang disebut dengan musibah. Masih di surat Al-Hadid ayat 22, Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada bencana atau musibah apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu. Jadi musibah yang menimpa bumi berarti musibah kolektif, gunung meletus, banjir bandang, tapi tidak mengenai panjenengan. Nah, itu musibah model pertama. Atau yang menimpa dirimu, sing kena jenengan tok, lainnya ndak. Kan orang sakit kan yang sakit dia, yang lain kan ndak, hanya melihat atau paling empati simpati. Tapi yang sakit kan dia. Ketika dia ketimpa tangga, ketika dia kejeduk, ketika dia kesandung, yang kesandung dia. Nah, ini musibah yang menimpa diri manusia. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Semuanya itu sudah tertulis di kitab namanya Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Nah, jadi tadi hidup adalah ujian, dunia hanyalah main-main, lomba-lomba akeh-akehan duit. Kemudian Allah menjelaskan tentang musibah yang menimpa di muka bumi ini, yang kolektif, yang berkaitan dengan bencana atau yang menimpa diri Anda, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Berarti sesungguhnya kita itu kan tinggal menjalani saja. Menjalani saja. Musibah yang mampir ke kita itu sudah direncanakan dengan cermat, teliti, presisi. Sudah Bapak Ibu. Jadi kita sudah tidak punya kewenangan lagi untuk ngotak-atik musibah yang akan menimpa kita ini. Nah, ini kata Allah begitu di surat Al-Hadid ayat 22. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam mensikapi sesuatu, di dalam ayat Quran sudah ada beberapa penjelasan. Karena hidup kalau kita sederhanakan itu hanya sesuai dengan kehendak kita atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi nek jenengan pingine sehat, terus jenengan sehat berarti sesuai kehendak. Nek jenengan pingine sehat tapi faktanya sakit berarti tidak sesuai kehendak. Itu disederhanakan begitu. Sesuai ekspektasi, sesuai keinginan, sesuai kehendak kita. Maka yang kita perlu lakukan adalah bersyukur. Udah itu aja. Jadi jenengan pengen apa? Wujud. Aku pengen sehat, wujud. Aku pengen dolan, wujud. Aku pengen bahagia, wujud. Syukur. Udah. Jadi itu yang perlu kita pahami. Nah, makanya supaya kita itu pandai bersyukur, keinginannya tidak usah akeh-akeh. Ekspektasinya tidak usah tinggi-tinggi. Jadi rumus kita bisa bersyukur adalah ekspektasinya yang dikecilkan. Karena kalau panjenengan levelnya level awal, level luar biasa.
Nek jenengan pengen duit 10.000, jenengan duit 9.500, ndak bisa syukur. Karena pikiran Anda sudah terbentuk bahwa ini tidak sesuai dengan harapan. Makanya daripada berharap punya 10.000, mending berharap punya 5 rupiah. Jadi 10 sudah di atas ekspektasi, apalagi kok 1.000, apalagi kok 10.000. Jadi 10.000 itu jauh di atas ekspektasi. Suatu saat, salah satu pidatonya, ya bukan satu-satunya, dalam beberapa literatur itu disebut Umar bin Khattab itu diangkat jadi presiden. Ya, namanya sesudah diangkat jadi presiden ada pidato. Nah, salah satu pidato yang agak aneh, beliau itu mengatakan, alhamdulillah hari ini saya bisa makan. Sekelas presiden kok ngomongin alhamdulillah aku iso makan. Ketika ada salah satu sahabat yang nanya, lu jenengan kok pidatone ngono kuwi kan jan ora bonafit blas kok. Urusan mangan kok. Apa yang beliau sampaikan? Gini loh ya. Bagi saya bisa makan itu sudah di atas ekspektasi. Ngono ya Pak. Bagi saya bisa makan itu, bagi saya sudah melampaui harapan saya. Sehingga dengan cara itulah saya bisa menapaki hidup dengan lebih bahagia. Nah, kayaknya ini kan agak sindiran bagi kita pidato itu. Kalau jenengan kan kepinginannya ada. Wong wis mangan dulu, mikirnya saya kurang legi, kurang asin, kurang enak, kurang mahal, kurang bagus, variannya kurang. Nah ini coba jenengan dia. Sampai kok disini dulu tok. Ngono kan dia. Ah ngono kan dia. Ekspektasi ini kegedean tadi loh. Nah iya, nggak bisa syukur ya. Nggak bisa. Yakin Bapak Ibu, bayaran ngomong 1 juta. Nah, kalimat emong itu kan mengecilkan arti pembelian. Nah itulah masalah di sebagian kita. Jadi sudut pandang itu perlu kita bangun, supaya kita sebagai orang ini tidak usah ada ekspektasi. Dulu itu, ya, tapi ini ya, cerita ini benar. Jadi ceritanya itu ada santri pengen sugih jaluk amalan kiai. Pak Yai, kula niku diajari ngamal apa, maca apa ben kula niku sugih. Sekali lagi ini cerita ini bisa karangan, bisa metafor ya. Jadi aja ditakoni niku panu riwayate saka diwang. Jadi kira riwayat, tapi itu sampai ke telinga saya secara berjenjang. Nah, ketika disampaikan seperti itu, ya wis, nek ngono sampean tak kei cara ya. Cara sampean pingin iki yo, sedina entuk duit piro? Tahun 90-an sedina 1 juta kan yo. Boleh wah kayak awak tuh Bapak itu. Kata nganggo banget saya ini nggak tahu. Tapi sedina 1 juta yo. Oke. Tapi syaratnya sampeyan engko, sampeyan engko sholat duha, nah esok, kui njaluk aja mau njaluk bagus 1 juta. Tapi dino kuwi kudu dintek. Dan itu berlangsung seumur hidup Anda. Nek sampeyan wae iso mentekke, berarti batal sesuk duite. Wah, nek dimane di 1 juta mentekke kok gampang. Dijajal tuh Bapak, di 1 juta zaman kaya. Padahal motor Astrea regane 3 juta mobil. Nah, sedino 1 juta itu gitu kok berjajal. Akhir tuku bakso, biasa gerobake. Wes ngene wae sampeyan. Kuwi entekno. Nah, begitu dia dapat sedino 1 juta tenang. Dino pertama yo entek. Dino kedua iso, dino kelima, dino ke-100 Bapak Ibu iso. Aku meh apa meneh iki. Nah, terus pelajarannya habis itu kan dia. Mboten sanggup nih nek kudu meneh.
terus ya ternyata saya itu hanya terkena obsesi saja, sehingga bagi saya sebenarnya bukan masalah nominal yang besar. Bagi saya, bagaimana sih saya memanage apa yang saya miliki. Nah itu cerita niku mboten usah di buku teman-teman, ini hanya cerita metafor yang mengingatkan kita semua. Nah, kadang kita itu kan kegedean ekspektasi ini gede. Dan uniknya, sebagian manusia itu ekspektasi ini berubah ketika dia mendapatkan apa yang dia ekspektasikan. Sesuk nek aku wis gajine 3 juta, aku meh saleh, meh saged ngaji. Ngono kuwi ngomong tenan. Begitu wis entuk 3 juta, sampai jebule itu apa-apa nih. Pandangan saya selama ini sempit. Tak kira pasti regane yo 100.000 jebule ana sing 2 juta barang. Nek nganggo kuwi kok tambah keren. Ekspektasine malah kan nek duit sak miliar cukup. Ya Allah, umpamane kula itu 10 juta, kula ya tak nggih wong sing ngono kuwi ditenangno. Antuk nganti mati kuwi 3 dina ora iso. Mboten iso sebut. Nah, jadi konsepnya begitu. Makanya para ulama itu mendahului kita. Nek pengen jenengan iso syukur, ekspektasinya jangan kegedean. Nah, tema kita kan bukan nikmat, saya musibah. Musibah itu kan ekspektasi juga. Apakah jenengan seumur hidup itu pengen tidak mendapatkan musibah sama sekali? Ya mungkin ekspektasinya iya. Kalau panjenengan membicarakan tentang aku pengen lolos sirah 5 tahun. Begitu jenengan lolos sirah, ya menderita karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi nek jenengan ngeten Gusti, lawang kula niku ya makhluk, kula niku ya manungsa biasa. Nek kula sakit ya sak wajare sakit. Nek duwite kula dicopet ya sak wajare duit kula wong sing ngekeki jenengan kok. Terus ilang mergo skenarioné jenengan. Nek sikile kula iso mlaku sesuk suatu saat kula iso mlaku yo jenengan. Seandainya seseorang bisa berpikir seperti itu, maka ketika dia sakit, apakah dia ketika dia kena musibah, apakah dia harus misuh-misuh? Apakah dia harus menyalahkan orang lain? Apakah dia harus menyalahkan nasib? Nah, tidak begitu. Tidak begitu. Lah nek kula jenengan mendapat musibah, levelnya masih menyalahkan keadaan, menyesali proses dan seterusnya, berarti kula jenengan sebagai mukmin belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal, bijine di bawah KKN. Lalu itu yang masih terjadi. Ya sedikit-sedikitnya kula jenengan kan sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal. Ya kudune kan sakmono kuwi sithik-sithike. Padahal sithik-sithike kena musibah itu sithik-sithike KKN itu nderimo. Nderimo lho niku. Padahal judul kita itu bukan nderimo, syukur. Itu berarti kan di atas ekspektasi dari rata-rata manusia. Jadi Bapak Ibu kan ada 3, kalau di sini kita levelkan itu ada 3. Pertama adalah orang di bawah rata-rata, mukmin tapi rapatnya mukmin sifatnya. Yo balak-balak lah mukmin itu yo ngomong tok ngono maksudnya. Ya ngomong tok. Kakek ngomong apa sih? Not action talk only. Anato kan ono talk less, do more talk less. Apa bicaranya? Ya pokoknya itu kan beda ini. Ada yang bertindak banyak ngomongi sithik, ana sing ngomongi sithik, ana sing ngomongi akeh tindakannya. Nah, dalam konteks ini, Bapak Ibu, dalam konteks ini, kula jenengan melihat sisi kehidupan kita itu seperti apa. Kalau jenengan pengen ikut panduan sesuai dengan
buku petunjuk yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu Quran, dan juga dibawa oleh Rasulullah, yaitu hadisnya Rasulullah, maka buku petunjuk itu memberikan gambaran kepada kita mana yang ideal, mana yang tidak ideal, dan mana yang melampaui ideal. Yang tidak ideal ketika ada musibah kita menyalahkan, jangan menyalahkan. Wah, ini ekonomi lagi gogokan kalau Iran kalau Israel, salat Hormuz ditutup, ini dampaknya luar biasa. Terus dengan nyalakan pantas anakku iso kok boleh gawean angel apa urusan. Wong sawe ini memang jenengan wong itu gawean walaupun apa kok. Saiki golek wong sing nyalahno. Saiki pantesan dodolanku sepi. Lah nopo? Oh iki terjadi apa penurunan ekonomi global. Mikir kakean. Wong dodolan sepi mau sampean apa kita dodol kok. Nah, maksudnya kadang kita itu cerdas menyalahkan orang. Itu di bawah yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau dengan itu, yo kadang menungso itu, yo unik menunggu. Nah, ono musibah sesuatu yang menimpa kita itu paling enak memang nyalahno wong. Paling enak nyalahnya keadaan dewe bener. Jadi kita itu pelayan victim. Kalau nek dewe itu korban. Padahal aslinya dewe itu pelaku. Pelayan victim namanya. Nah, jadi setidak-tidaknya kalau ada musibah kita itu yang nompo. Pun Gusti nek memang ini memang kudu kula lampahi, nggih paringi kekuatan kula kersane sabar. Kayak siapa itu? Dungane 70 pesihirnya Fir'aun itu. Ketika dia dipotong kaki dan tangannya, itu berat loh Bapak Ibu. Fir'aun mengatakan, tak potong kaki dan tanganmu secara silang dan kamu akan saya salib. Lalu mereka doanya gitu, dungane wong ini penyalahke putusan dewi salah iki mboten. Mereka berdoa Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah, curahkanlah kepada kami kesabaran. Buat kula nek maca ngoten kula to piye? Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Terus kemudian ini doanya yang luar biasa ini. Tawaffana muslimin. Pun Gusti nek kula kudu mati, ya matikanlah kami dalam keadaan berserah diri. Mboten mokel ngono. Jadi muslimin itu kan bisa diartini dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan berserah diri. Wong mati niku ya ono sing ora berserah diri lho Bapak Ibu. Nek berserah diri kan Gusti nggih, nek memang kula kudu mati mau. Itu namanya berserah diri, lega longgar. Raditu billahi rabban, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Jadi memang kita ini kan melihat musibah ya harus punya persepsi. Piye carane, punya sudut pandang. Karena hidup kita dibentuk dari situ. Nek sudut pandang dan persepsi kita tidak benar, tidak sesuai dengan kaidah syariah, kita akan mengikuti jalan itu. Nah, yen panjenengan mampu sesuai dengan judul tadi, apakah kita perlu bersyukur atas musibah? Dalam satu hal ya, kita bukan mensyukuri musibahnya, bukan. Kita mensyukuri kitanya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memilihku untuk menerima musibah ini, dan Engkau telah menguatkanku atas musibah ini, dan Engkau telah memberikan kemuliaan kepadaku lewat musibah ini. Nah, tapi kan itu yo jarang-jarang sithik Bapak Ibu niku kewujudane lancip, jadi porsi ini sedikit sekali. Kalau kita menggunakan teori piramid kan sing wong ngono kan lancip paling dhuwur kan rapate akeh. Jadi ya memang itu
kondisi tertentu, tapi mungkin meskipun itu tidak keseharian kita, di pulau jenengan mungkin penting kapan-kapan dia nyukui musibah. Tapi ojo terus nih kuat pulau jenengan. Ya pisan-pisan ngoten. Alhamdulillah Gusti, wingi pulau niku Jawa. Umpamane pulau boten Jawa mungkin pulau wis maksiat kandil. Wong pulau niku wis ada kepinginan sesuk meh nonton konser, sesuk meh nonton Momodo di Bali. Wah, pulau niku aku pleset sikile keselio asih. Alhamdulillah Gusti. Ayo kapan-kapan pisan-pisan itu mensikapi musibah dengan syukur. Tapi nggih ojo kabeh nggih. Nek SOP ini soalnya sabar. Jadi SOP-nya begitu. Ini kan melampaui SOP yang dikehendaki. Jadi betul-betul excellent, betul-betul bagus. Ini kinerja yang sangat bagus. Wong itu musibah kok. Wong kula jenengan kono tidak mudah. Kono nek ana musibah nompo tok niku lho. No protes, no drama, itu angin. Kula jenengan ana musibah drama banget. Nggih, wis cerita mek kancane niku didramatisir. Kaya wong sak donya paling kena musibah jenengan kok. Si paling kena musibah. Kaya kancane iki ora tau kena musibah. Nek ditanggapi, alah mun aku wis tau gak wah, nggonmu sithik. Beto, nggonmu tenang. Beto, iki nek aku wah malah sombong. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kita bagaimana kita mensikapi musibah. Masihkah layak kita bersyukur? Ya 1-2 kali masih, tapi secara umum lebih baik kita menerima sabar sesuai dengan garis yang telah ditentukan oleh Allah. Oke, maka Bapak Ibu yang saged kula aturaken mungkin bermanfaat diharakum nyuwun pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Terus ya semoga langsung wonten kok sing terlalu sedemon biasanya kebaran biasanya rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan di awal musibah itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi sebetulnya saya pernah baca di salah satu literasi itu musibah itu juga adalah karena perbuatan buruk kita di dunia, maksiat misalnya. Sebetulnya itu pernah itu juga ada dalilnya atau dinisbatkan dalam Al-Quran. Nah, itu bagaimana Ustaz? Apakah memang itu sebagai musibah itu, apakah dan musibah itu sama dengan maksiat atau tidak gitu? Ya, mungkin bisa diluruskan kebingungan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih monggo silakan. Monggo Bu. Mas Muji. Gimana? Coba, saya baca. Mana? biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering mendengar kalau orang yang bersyukur itu akan ditambah rezekinya, dan kalau tidak pernah bersyukur akan dikurangi. Betul apa tidak Pak Ustaz gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tadi kita kutipkan dari surat Al-Hadid ayat 22 ya. Nah, di situ disebutkan bahwa musibah yang menimpa di bumi dan juga menimpa dirimu sendiri itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian ada pembanding Bapak Ibu, yaitu di surat Asy-Syura ayat 30 Allah mengatakan wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu, okay. Jadi ini ada perbedaan dikit.
Kalau tadi musibah yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nah, kalau di ayat ini Allah sampaikan wa ma asobakum min musibatin, musibah apapun yang menimpa kamu. Oke, jadi asobakum tok, tidak ditafsir, tidak diperinci, yang menimpa di muka bumi dan menimpa hanya yang menimpa. Kalau kita bicara ayat 30 sebagai pembanding, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Perbuatan kalian sendiri. Oke, berarti kita harus melihat ayat ini dengan ayat yang tadi di surat Al-Hadid sebagai dua kesatuan yang utuh. Oke. Terus kemudian coba kita lihat lagi hadis riwayat Imam Bukhari. Ma yusibul muslim min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala adan wala ghamin hatta syaukat yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Sekarang kita lihat data lagi ya. Tidaklah suatu keletihan atau yang menimpa seorang muslim berupa letih apa? Kesel deh, capek. Jangan pernah capek. Pernah loh, wong ngeten kadang capek. Kalau ya kedua ya capek sama. Kecapean satu, penyakit wasobin, susah. Jangan pernah susah. Pernah deh, kadang bolak-balik. Sedih, oke. Dipilolo, dizolimi, disakiti. Terus kemudian sempit, kecocok susu beneri, kecocok, itu kan disebut sebagai musibah. Melainkan dengan hal itu Allah menghapus dosa-dosa orang lain. Nah ini malah kudunya kan disuguhi. Nah, Bapak Ibu, kita lihat dari tiga informasi tadi. Yang pertama kaitannya dengan semuanya musibah itu sudah ditentukan. Yang kedua, musibah yang menimpa dirimu itu dari perbuatan. Maka para ulama itu mengklasifikasikan dong-donge musibah yang disebut di Al-Hadid dengan Asyura ki padha-padha. Kayaknya sebagian ulama mengatakan tidak sama, Bapak Ibu. Jadi tidak sama. Tidak samanya apa? Musibah yang menimpa di surat Asyura itu lebih cenderung ke hukuman. Jadi kalau yang di surat Al-Hadid itu musibah yang kaitannya dengan macam-macam yang terjadi itu, termasuk gempa bumi dan sebagainya. Itu maksudnya yang pertama. Terus kalau yang kedua itu disebabkan karena perbuatanmu, itu kan hukuman. Makanya sebagian ulama menjelaskan bahwa jenengan dipotong tangannya mau nyolong, musibah. Tangannya dipotong kan musibah. Ada orang dicambuk 100 kali, mau perbuatanmu dewe sampean zina. Ana wong dipotong tangan dan kakinya, ayo pantes wae sampean begal mateni kok. Kok ana wong dipancung, dipateni, itu musibah dan dia mengenai dirimu kan, tidak orang lain. Ayo perbuatanmu dewe. Jadi makna yang dimaksud di ayat 30 surat Asyura itu kaitannya dengan hukuman, kecenderungan ayatnya ke situ. Tapi kalau yang lain
yang lain, kayak tadi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari, ternyata justru itu cara Allah menghapus dosa. Tapi bagi orang mukmin, sebab orang kafir kan tidak dihapus dosanya. Nah, mungkin untuk orang kafir yang tidak disebut, kita tidak tahu tujuannya apa. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif itu, Bapak Ibu, kan berarti kita harus punya pandangan dulu. Saat ini banjir kuwi mergo digunduli hutane apa mergo curah hujane sing akeh. Nah, niku nanti jenengan tergantung mau ikut teori mana. Saat ini terjadinya banjir, niki mergo curah hujan yang banyak atau mergo hutan-hutan digunduli utawa mergo apa jenenge resapan air dari rumah. Jadi kan ditakoni ngoten jawabannya. Nah, yo mbok aku ngerti. Sakniki ngaten. Ani di satu tempat terjadi banjir. Iku lek dadi masalah mergo kan ana wong itu. Umpamanya daerah itu contoh di Jakarta, saya sempat ketemu nih ketuanya BPK ini Jawa Tengah nih, kan beliau cerita, pulau niku Pak, biar zaman cilik, niku apa jenenge, situ-situ apa jenenge, kolam-kolam apa jenenge, gelombang-gelombang niku kata, saat ini gelombang-gelombang dari omah, lah gelombang itu berarti banjir atau apa? Nggak jodoh, sekarang kan gini, ini area setahun lah 5 hektar. Isinya ini koyo lowo banjir. Berarti banjir tidak selama tahun 70 itu banjir itu. Jadi banjir. Mau ora di panggoni. Jadi banjir kan juga dihitung banjir. Wong memang banyune oke. No, berarti kan juga banjir. Sekarang itu banjirnya kemana-mana Pak. Lah kenapa? Lah karena itu ditutupi. Dong-dong ini malah banjir apa banyune pindah kok. Karena dulu tidak ditempati, berarti itu tidak dianggap sebagai sebuah banjir. Karena saiki ditutup, diuruk, maunya banyune kan ngono. Saiki pindah nih mulai tangga-tanggane ini ngono dari kawasan elit pindah nih ngono. Saiki jadi banjir, mau kowe ditutupi. Lah terus kalau omong-omong, lah sini banjir awet biyen apa banjir saiki Pak? Lha nek dipikir-pikir awet biyen. Waduh. Nggak, maksudnya kita itu mau menggunakan teori yang baik. Mau menggunakan teori yang mana? Kalau panjenengan menggunakan teori bahwa musibah itu akibat perbuatan manusia, berarti banjir itu yang mergo dengan niki. Tapi nek jenengan menggunakan teorinya di surat Al-Hadid mboten. Musibah niku wis toto karo Gusti Allah biyen. Sebenarnya banjir itu sudah ada. Zaman Nabi Nuh itu yo banjir itu warna penerbangan hutan liar, hutan bubur. Terus kemudian zaman kota namanya Baldatun Thayyibatun wa Ardun Ghafur, niku daerah jenenge kota Sabah, menjadi surat Sabah di Quran itu. Sing wong Indonesia pernah mengatakan Sabah itu Wonosobo. Oh gitu. Nah, itu pintar-pintar sing muni. Nah, terus Nabi Sulaiman itu yang Sleman. Dan beda kota jadi Candi Borobudur itu Masjidil Aqsa. Ini kok Borobudur? Kayak Borobudur Masjidil Aqsa ini pun. Jadi orang entah orang Madinah, orang yang Palestina betul. Nabi Sulaiman ya aslinya suka Sulaiman. Sabah itu pada lingkungan negeri Sabah. Baldatun Thayyibatun walaupun. Nah, negeri Sabah itu tidak ada macam-macam. Tiba-tiba banjir pada Sailal Alimi namanya. Nah, niku nek jenengan pengen mengetahui teori tentang musibah, mau lihat yang mana? Dua-duanya ada benarnya, Bapak Ibu. Nah terus Bapak Ibu, kalau jenengan mengikuti teori yang satu tadi, musibah yang menimpa diri kalian, tahulah kita mengikuti teori yang di surat Asy-Syura bahwa musibah itu disebabkan perbuatanmu. Oke, saat ini perbuatanmu yang dimaksud, yang kemudian menjadikan musibah itu
musibah yang berpotensi tertinggi itu perbuatan yang kayak apa? Nah, ini nek cara syariat aku mohon maaf, wong gunduli hutan potensi musibah mengikuti teorinya Asyura ayat 30. Tapi pertanyaannya, Gusti Allah itu memberikan musibah jika menggunakan teori itu sebenarnya perbuatan yang mana tuh? Kalau versi para ulama itu perbuatan yang paling bikin musibah apa? Musyrik. Loh, itu dengan tidak setuju. Jadi perbuatan yang paling tercela di sisi Allah itu nyembah selain Allah. Perbuatan paling tercela yang paling dimurkai oleh Allah adalah menyembah selain Allah. Berarti mestinya kalau menggunakan teori itu, wong kafir kan paling layak mendapat musibah atas perbuatannya sendiri. Nah kan ngono. Tapi kan saya itu nggak pakai Bapak Ibu. Nah makanya teori dalam beragama tadi mungkin agak sedikit berbeda dengan teorinya orang Sain. Saya bicara tentang sebab akibat, yang sebab dan akibat itu bentuknya semuanya empiris. Padahal dalam agama kalimat Allah tidak memberi musibah padamu disebabkan kecuali sebab perbuatanmu, perbuatanmu yang dimaksud Allah. Nah terus mu ini you and you apa you and we? Saya ini tentunya dikatakan tidak ada musibah yang menimpamu. Oke, mu itu apa? Individu, kelompok, atau semuanya? Nah ini pulau jenengan, pulau mikir ngono iki atau pulau jenengan? Pulau baca kita cuma pulau kali ini. Musibah apapun yang menimpamu, mu itu apa? Banyak orang. Spesifik atau tidak? Tidak. Adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Saya ingat kalau mau menggunakan teori ini sebagai basis, mulanya teori ini ya lemah dalam pandangan agama. Nek anggap itu. Saya ini sing gunduli sapa? Konglomerat. Sing kebanjiran sapa? Konglomerat. Konglomerat. Lah mu ini sapa? Mu pertama dengan mu kedua ini sapa? Ayo iki kula jenengan nek pengen nganggo teorinya ya. Dan tidaklah musibah yang menimpamu kecuali disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Mu ini sapa? Mumet Bapak Ibu. Mulai yang makan ini masalah. Mumetnya baru analisis. Makanya kan yang lebih enak pakai yang tadi. Maka soalnya kok kan hanya membahas ini biasanya kan yang permukaan. Coba itu yang bunuh di sopok terus akhirnya jadi musibah. Lalu kalau mune dibocor, mune siapa yang pertama dan munya siapa? Kok antara mu pertama menimpamu dengan perbuatan tanganmu? Lah kok gitu kok? Nah ini berarti mau Gusti Allah hadir kok orang itu. Ada di masalah ini. Jadi masalah. Makanya yang enak pakai yang Al-Hadid ayat 22. Nggih ngoten niku pembahasannya ngoten niku lah kurang lebih Bapak Ibu. Jadi kalau mau didalami begitu. Makanya kalau kita mendalami itu toh pada akhirnya kita akan berpikir lah ya musibah itu definisi ini piye kok. Sesuatu yang menimpa kita. Ini musibah, ini ujian, ini adab lah ya definisinya apa? Definisinya apa? Kalau kita tidak mampu mendefinisikan dengan benar, bukankah itu salah paham? Nah, makanya musibah di sini memang paling enak, paling simpel bagi kita yang orang awam ini menggunakan pendekatan Al-Hadid ayat 22. Ya maksud, nek pengen anu ngene. Ya ono sing ditentokke Gusti Allah, ya ono sing disebabke karo sampeyan. Tapi enak meneh kuwi. Enak meneh.
Tapi wong longko, kula jenengan iku Bapak Ibu kecuali hukuman, longko jenengan itu musibah mergo perbuatan jenengan dhewe longko. Ana wong ditabrak Honda iki sing nabrak sing duwe, Pak. Nggih, ya ana kula jenengan nabrak wong. Nabrak wong, akhirnya kula jenengan dawuh to. Nah, tapi sing ditabrak kan yo ngomong apa? Bukan perbuatannya dia. Ini nek nganggo teori Asyura ya mumet juga. Tapi musibah kudu, mboten jenengan ada Pak, wong jenengan melakukan apa-apa. Kan ya susah juga. Nah jadi mengenai musibah itu cara pandang kita di dua surat tadi. Yang kedua pertanyaan. Syukurnya kecil. Bahwa Syukur menambah nikmat Allah. oh ya, itu kan di surat Ibrahim ayat 7 kalau tidak salah. Bunyinya wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengumumkan kepadamu. Ta'adzan itu maknanya mengumumkan. La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan aku tambah. Mau pertanyaannya apa? Dan yang ditambah apa? Tadi kan bukan ditambah apa? Rezekinya. Nah, kalimat rezeki tidak ada di Quran, tidak ada. Yang ada begini. Jadi nomenklatur resminya di situ itu tulisannya la in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti bakal aku tambah. Nah, menungso kan berimajinasi toh. Nah, termasuk tadi pertanyaannya kan imajinasi. Sing ditambahi rezeki ini kan ngono. Nah, yaitu tafsir namanya, penjelasan. Penjelasannya banyak mengenai itu. Tapi untuk menyebutkan ditambah rezekinya itu kayaknya penjelasan yang paling botol. Tapi bagi kita yang paling wow. Sebab pulau jenengan kan memang orientasi rezeki ini waktu tinggi, sehingga itu yang didahulukan. Jadi sebagian ulama ngendikannya betul-betul la azidannakum, kalau kamu syukur akan aku tambah pahalamu. Oh no. Waduh, ya tafsir cuma itu Pak, orang mulai semangat kan. Loh, itu justru tafsir pertama kok. La azidanna thawabakum, akan kami tambah pahalamu. Sama syukur tambah pahala, tambah derajatmu di sisi Allah, tambah kebaikanmu. Nah, ono wong sing ini ya sebagian ulama, tapi waktu betul akan ditambahi rezeki. Rezeki terus disebutkan lagi menjadi duit. Anu tuh, nah, apakah itu benar? Secara penafsiran benar, tapi secara kenyataan wallahu a'lam. Karena kalau masalah itu berarti kan bukti ini kudu cetong, kita mendefinisikan rezeki sebagai duit, berarti aku syukur duitnya tambah. Apakah bisa begitu? Bisa, tapi kita tidak bisa memastikan. Dan kebisaan itu probabilitasnya ya paling 50-50 Bapak Ibu. Mulanya ekspektasi ini rasa dua-dua. Aku baru syukuran kok ora tambah laris yo dodolanmu. Kondone nek baru syukur tambah rezeki. Nah itu penafsiran paling bontot tapi digawe sing paling utama. Padahal itu cadangan, itu penafsiran cadangan, itu bukan penafsiran utama. Nek kalau pemain itu ya dong tinggu tapi lompong aslinya. Tapi kalau jangan kita itu seneng nganggo pemain cadangan sebabnya yang lebih menguntungkan secara psikologis bagi kita. Tapi itu jadi kalau ditanya apakah benar ayatnya begitu, ya ayatnya begitu tapi tidak pakai rezeki. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri maka kalian akan ditambah. Menurut kalau bisa ditambah rezeki ini barang itu, tambah duitnya, tambah ini ya tapi ya memang orang awam penting untuk dikandani bendo semangat oleh syukur, tapi ya coba cerai yang penting.
Jadi probabilitasnya harus diukur sedemikian rupa, bisa tapi tidak absolut ya, tidak absolut. Wala in kafartum inna ada bila syadid. Kalau kalian kufur, adabku sangat pedih. Apa itu berlaku? Ya kalau terjemahnya duit ya betul mesti. Ini kok akeh wong duwe duit malah gawe mendem. Oh ya ora apa-apa. Padahal itu kufur apa syukur niku? Kufur nikmat niku. Tapi ora apa-apa, Pak. Itu berlaku boten. Nah iya makanya tadi saya sampaikan wala in kafartum, kalau kamu kufur siksa Allah di akhirat itu pedih. Nek ning donya empuk. Apakah di dunia orang yang kufur nikmat akan disiksa? Ya kemungkinannya kecil. Di jajal kula dengan kena kufur nikmat terus disiksa. Kecil ada kemungkinannya, tapi itu hanya contoh. Nyontoh itu aku pembelajaran bagi manusia bahwa itu bisa terjadi. Tapi kalau di akhirat jelas, kalau porsinya di akhirat jelas. Nah jadi apa yang ada di Al-Quran itu harus kita pahami. Memang Bapak Ibu, saya dulu itu kan pendengar ceramah Bapak Ibu. Kalau ini mau pengajian wakil Bapak Ibu. Yang seperti ini kan juga saya. Terus kan kita lihat dari kitab, dari ini baiknya tuntas ini. Jadi kita ini kan sering kemudian salah paham. Makanya apa yang disampaikan Gus Baha itu saya perhatikan betul ketika beliau mengatakan ngaji kudu tuntas. Nek mboten tuntas kuwi engko sing ning ngarep dingendikake kalau penulisnya nanti akan kita terangkan di depan menimun. Jadi ini belakang. Basa ning mburi kaya sing wingi. Nek ora tuntas kan piye iki sing kaya wingi ke sing ngerti. Jadi antara ayat dan ayat terus dawuhnya Imam Syafi'i itu juga mengena betul. Nek sampai bicara tentang Al-Quran, apalagi membuat fatwa dalam perspektif Imam Syafi'i itu membuat fatwa, berarti Qurannya koyo sego sapiring. Jadi jenengan nanti pojoane orang ngomong gini terus antara ini dengan ini nanti bertentangan. Jadi selincu antara ini kalau gini. Tak podo. Wingi ngomong ayat ini, saya ini ngomong ayat ini, karena tidak ada sinkronisasi antara ayat A dan ayat B. Ini pun Imam Syafi'i ketat banget yang itu. Nah ini kan kita belajar untuk sampai di titik itu, sehingga memahami antara ayat A dengan ayat B itu porsinya di mana, pemberlakuannya seperti apa, itu harapannya bisa kita lakukan sampai di titik itu. Meskipun ini semuanya kan berproses, semuanya berproses. Ngoten Bapak. Jadi kalau pertanyaannya tambah nikmatnya bisa ya, tapi ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak. Tapi kalau ditambahi oleh Allah, pahalanya ya pasti itu. Cukup ya. Bapak Ibu, monggo kita akhirkan di doa mohon Fatihah untuk Bapak Haryoto mau ditakoni Pak mau sholat gaib. Nah sholat gaib kan belum sholat, tak belum sholat. Terus sholatnya ini kayaknya. Jadi saya sholat gaib. Jadi nggak ini jadi nambah dikit ya. Kita itu tidak disunahkan sholat jenazah 2 kali. Maksudnya kita ya, saya dan saya gitu loh. Jadi kan kadang kita itu kan sholat jenazah di rumah dan di masjid kan betul, karena ada yang double. Itu para ulama berdebat masalah itu. Tapi rata-rata sih di mayoritas kesimpulannya tidak perlu. Makanya tadi saya ditanya, kok ya ini lah di WA, umpamanya kalau di WA ya tak jawab. Ya kita itu pengen nyolati Pak Haryoto, tapi wong wis pisan wis. Kula maksudnya. Dan wingi ana sing WA ya kula matur salat sik mangke kula tekoni gak salatan. Nah jadi kalau beberapa waktu yang lalu kan kita biasa sholat gaib, sholat gaib di sini untuk jamaah. Nah, padahal Pak Haryoto kan ketuanya. Aku malah kalau di sholat ini Pak Bedowi maksudnya biar menawa jangan kalau mikir-mikir penubaran. Pak Bedowi itu bisa tuh kan, nah kan mungkin jangan
mau ngaji mbek ngrasani kula kan ya iso wae. Ya bisa saja. Maksudnya ya ini kula jelaskan ceritanya jadi perbuatannya sudah kita pertimbangkan. Jadi nopo kalau hanya latih mau kula ya betul di WA di WA kula bales. Tapi kalau sing WA Buatan. nanti kalau dulu yang kata sih melu sholat. Kalau yang belum sholat nanti sendirian. Jadi buatan beda-beda loh. Makanya 2 minggu yang lalu kita berdoa semoga beliau sehat. Sekarang kita berdoa semoga apa yang beliau lakukan perbuatan baiknya diterima oleh Allah, yang tidak baik semoga diampuni, mendapatkan nikmat kubur, dijauhkan dari siksa kubur, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman hadara fi hadzal majlis wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan Bapak Haryata. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa naqihi minal khotaya kama yunaqi thawbal abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufari niran. Allahumma anzil rahmatan wa rahmatan alaihi wa ala sa'iri ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irfa' lahu darajat wa dha'if lahu al-hasanat wa kafir anhu sayyi'at wa adkhilhu jannah ma'al aba'i wal ummahati wal jududi wal ajdad. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun ya agung pun. Assalamualaikum warahmatullahi